selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, dunia perfilman memiliki banyak penggemar baik sebagai penonton maupun sebagai pemeran di dalamnya. Bahkan kalangan mahasiswa memiliki wadah untuk belajar dan bertukar pikiran terkait seni peran ini. Berbagai kegiatan juga dilakukan, termasuk pemutaran film karya sineas lokal maupun nasional. Lantas apa yang membuat mereka menyukai seni peran ini dan bagaimana menciptakan karya yang berkualitas? Hal ini yang akan kita bahas di Sapa Sulsel pagi ini bersama saya Panca Rizky, dan sudah hadir di studio saat ini bersama saya ada dua narasumber. Yang pertama ada Andi Asari Syarif dan Rizka Fraja. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Nah, sebelumnya nih, saya mau ajak pemirsa Sapa Sulsel untuk menyaksikan cuplikan video berikut ini. Never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, I need to hear that voice, cause right now feels like it's been too long. I could never let you go on thinking about those secrets true. And I would never bet the world that I would find anyone like you. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. Nah, saat ini saya sudah bersama Andi Asari dan Rizka Fraja yang katanya tergabung dalam satu UKM atau kegiatan mahasiswa di Unhas bernama Liga Film Mahasiswa Unhas, betul ya? Ya, betul. Betul Oke, sekali. Andi Asari ini sebagai ketua dan Rizka ini sebagai Wakil sekretaris. wakil sekretaris. Oke, tapi sebelum kita ke Liga Filmnya nih, saya mau tanya dulu, kalian mulai tertarik bikin film dari kapan sih sebenarnya? Jadi saya itu tertarik membuat film yang betul-betul film pendek. Itu pas SMA kelas 3 pas disuruh buat tugas akhir. Jadi di tugas akhir itu disuruh untuk membuat film dengan diajari beberapa sistematika dasar pembuatan film pendek. Oke. Nah, di saat itu mulai terpikir kayaknya ini menarik deh membuat film seperti apa yang saya buat waktu SMA, dan waktu menjadi mahasiswa baru di Unhas, kebetulan ada UKM nih yang mensupport kita yang memiliki hobi, minat ataupun bakat di dunia perfilman untuk mengembangkan diri kita lebih jauh lagi di industri ini. Akhirnya saya masuklah di sana. Oke. Iya. Tapi latihannya itu latihan kayak tertarik di dunia gambar ataupun audiovisual itu dari SD. Dari SD malah? Iya, pas dikasih HP yang memiliki kamera. Nah, itu Oke. mulai kayak takjub, kayak wah ternyata kita bisa merekam memori-memori yang ada di masa lampau, terus pas kita lihat kenangannya itu masih ada saat itu. Oke, jadi berawal dari bikin video pendek dulu nih, Iya. kemudian berkembang jadi film. Betul. Nah, kalau Rizka? Saya sih kurang lebih sama ya. Saya mulai tertarik ke dunia film itu pas SMA kelas 3 dan video akhir juga. Dulu Oke. emang iya ada disuruh bikin rewind semasa kita SMA. Nah, di situ kebetulan saya jadi scriptwriter dan mikir juga nih, ternyata seru juga nih jadi kru film. Gimana kalau misalnya nanti setelah kuliah kita dalami aja, saya dalami aja. Dan akhirnya pas saya masuk di Unhas, tepat banget ada UKM Liga Film Unhas namanya. Dan di situ saya udah pas mahasiswa baru, udah kayaknya saya harus masuk ke situ. Dari awal memang sudah ditargetkan untuk saya masuk ke situ. Oke, nah jadi semuanya berawal dari tugas akhir nih ya. Iya, Saya, betul. Pak. Baik. Biasa akhir. Oke, tapi kan film itu ada namanya film pendek dan juga film panjang. Nah, kalau kalian berdua nih, segmentasinya lebih kemana? Kalau dari saya segmentasinya dulu ke film pendek. Oke. Karena film pendek itu wadah untuk berkreasi dengan Iya, betul. berbagai banyak eksplorasi yang bisa kita lakukan di dalam sana. Dan ketika membuat film pendek itu karena wadah belajar. Jadi ada proses di mana sebelum memulai film karir mungkin di film panjang nantinya, kita harus berkarir dulu di film pendek sampai mana kita, sejauh mana kita mampu meningkatkan diri kita, dan setelah itu mungkin ada rezeki kah sehingga Ya, kesempatan jadi produksi film panjang. Betul. Ya. Baik.
Oke. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, dalam satu produksi, Rizka dan juga Asari berperan sebagai apa nih dalam satu kru film itu? Kalau saya kebetulan pas tahun lalu menjadi sutradara. Oke. Ya, sutradara. Di situ pertama kalinya sih saya jadi sutradara karena fokus utama saya awalnya scriptwriter. Ya, itu Scriptwriter kemudian jadi sutradara. Iya, betul. Oke. Kalau Asari? Ya di tahun 2021 itu berperan sebagai sutradara, tapi di akhir-akhir ini saya lebih sering menjadi seorang produser. Oke. Ya jadi sutradara produser lah, Ya. tentunya, seperti itu. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih Rizka, lebih susah mana sih jadi scriptwriter-nya atau dia jadi sutradaranya? Keduanya punya kesulitan masing-masing sih, Kak. Oke. Tapi enaknya kalau misalnya kita jadi sutradara bisa juga nulis, jadi kita lebih tahu banget nih skrip film yang akan kita garap itu seperti apa. Baik. Ya, Susah nggak sih ngarahin talentnya? Susah, apalagi talentnya anak kecil, Kak. Oke. Iya, kebetulan kemarin itu kita sempat pakai anak kecil ya, anak-anak masih 11-an tahun, dan susah, kadang moodnya naik turun, Oke, harus mood kita, swing gitu ya, anak-anak. iya Benar-benar, harus benar. kita arahin juga, susah. Tapi Wah. tapi itu kadang jadi keseruan tersendiri, Kak, kalau kita produksi ya. Oke. Nah, Asari sendiri tantangan menjadi produser nih, karena itu kan akhirnya lebih luas ya cakupannya. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh? Awalnya tantangan yang paling menurut saya yang paling menantang sebelum jadi dari para sutradara adalah ketika harus membuat film itu jadi, karena kalau sutradara kita mendirect Ya, memang. talent, kru, bagaimana itu film. Nah, tapi pasti ada konflik-konflik yang muncul di dalam film-film itu. Apakah Oke. dana bagaimana, Iya. tempatnya bagaimana, dan lain-lain. Nah, itu tugas sebagai seorang produser untuk bagaimana bisa membuat film ini sukses dan lancar, dan bisa membantulah teman-teman yang lainnya untuk mempermudah aksesnya membuat film pendek. Supaya karena semakin mudah akses teman-teman dalam memproduksi film pendek atau film panjang, semakin baguslah karyanya, seperti itu. Karena tidak perlu ada pemikiran kayak pusing, ini tempat bagaimana, ini dana bagaimana, Benar, dan benar. lain-lain. Mumet Seperti gitu itu. ya? Iya. Oke. Seperti itu mungkin. Nah, sejauh ini kalian sudah memproduksi berapa film? Sejauh ini, Iya. wah banyak sih. Ya kalau saya pribadi, satu film pendek, dua film pendek festival, terus satu film pendek dokumenter. Oke. Kalau Rizka? Kalau saya pribadi 2 film pendek. 2 film pendek. Iya, betul. Oke. Pernah satu tim nggak sih kalian berdua? Pernah pernah Oke. waktu itu ada di Liga Film Unas itu ada namanya produksi festival, jadi diadakan setiap tahun, dan itu bertujuan untuk diikutkan di skala festival nasional dan internasional. Alhamdulillah kemarin mendapat waktu dites masuk festival di Festival Film Makassar, dapat satu Nominasi. kemenangan nominasi, Iya. dan Wah, oke. masuk dalam 5 nominasi, begitu. Jadi satu menang, yang lainnya masuk 5 nominasi. Dan di situ saya berperan sebagai eksekutif produser. Si Rizka ini berperan jadi Saya sebagai asisten sutradara kebetulan. Oke. Nah, kalau boleh nih Rizka, cerita dong satu film pendek yang akhirnya menginspirasi kamu nih, sampai akhirnya tetap stay di bidang perfilman ini. Satu film pendek ya. Saya ada sutradara Makassar yang menjadi inspirasi saya. Filmnya itu ada yang judulnya Makassar in the City of Football Player. Iya, Iya. fan. Oke. Fans ya, football fans, dan itu film dari sinias Makassar yang benar-benar wah, ternyata film dari Makassar juga bisa ajang di internasional. Itu filmnya karya Kak Kozi Rizal. Oke, dan itu sedikit dong, itu sebenarnya ceritanya tentang apa nih? Cerita tentang ada seorang pria, dia itu agak feminis dan harus gimana? Dia mengikuti sekitarnya untuk suka sama bola, padahal dia nggak suka, kayak gitu. kurang lebih. Oke, dan itu akhirnya yang menjadi Inspirasi, warna di film iya. itu gitu ya, Iya, menjadi betul. apa ya namanya, inti cerita yang ingin disampaikan seperti itu. Ya. Nah, saudara, kami masih akan kembali membahas tentang perfilman nih, seru sekali bersama dua narasumber saya, tapi setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya.
Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Saudara, masa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya Anda perjelas. menyoroti kegiatannya, Infrastruktur. kebijakannya. Itu adalah haknya presiden. Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan juga bersama Rizka dan Ashari dari Liga Film Mahasiswa Unhas. Nah, kita bicara soal Liga Film Mahasiswa Unhas nih. Baik. Ini unit kegiatan mahasiswa di Unhas. Iya, Betul. betul. Oke, ini berdirinya dari kapan sih? Silakan. Iya. Kalau berdirinya itu masih ada berbagai perdebatan dan saat ini masih ada penelitian khusus tentang kapan sih berdirinya, karena ada beberapa arsip yang mengatakan bahwa UKM Liga Film Mahasiswa Unhas itu adalah komunitas perfilman tertua di Makassar. Jadi dia itu terbit 1994. Lama banget ya? Iya, Oke. seperti itu. Yang masih jadi kampus itu masih masih belum jadi Unhas lah namanya, karena ada dulu nama lainnya, Saweri Gading tuh saya lupa. Dan itu masih tahap validasi, jadi seperti itu. Ya, jadi mungkin sebelum tahun 2000-an lah sudah muncul UKM ini, Liga Film Mahasiswa Unhas. Baik. Ya. Nah, sejauh ini kalian melihat peminat di Unhas sendiri banyak nggak sih untuk film? Iya, kalau dari saya ya melihatnya, dari berbagai teman-teman mahasiswa ada ribuan, ada beberapa, tidak sebanyak itu yang tertarik di dunia perfilman, khususnya di balik layar. Oke. Iya. Tapi berbeda ketika mereka dipanggil untuk menjadi seorang aktor atau aktris di depan layar. Gitu. Oke. Jadi itu sangat Ya, berbeda. lebih Iya. antusias, Iya, lebih Lebih antusias di antusias. depan layar gitu ya, Iya, di filmnya, oke. betul. Tapi teman-teman yang bergabung di UKM Liga Film Mahasiswa Unhas itu beruntungnya adalah orang-orang yang betul-betul rebel, yang Iya. betul-betul minat dan bakat mereka akan disalurkan di sana, karena tidak semua orang mampu menyelesaikan tahap akhir dari Diksar Liga Film Mahasiswa gitu. Baik. Iya. Nah, Rizka, dari awal sampai sekarang Rizka bergabung, sebenarnya total berapa orang sih yang sudah bergabung di Liga Film ini? Kurang lebih kayaknya 30-40 orang ya. Ya, nggak sampai kayak 50 lebih, tidak. Oke, Iya. tapi itu yang benar-benar antusias gitu Iya, ya dengan betul, dunia antusias. perfilman. Iya. betul. Tapi kemarin bagusnya ya, kan kemarin sempat Unhas Day, kayak perkenalan UKM ke mahasiswa baru, dan kemarin juga ternyata banyak loh yang penasaran sama Liga Film Unhas, dan saya juga berharap semoga itu menjadi titik balik itu untuk kita menggayat para mahasiswa baru masuk ke kami dan bergabung tentunya dengan kami. Iya. Oke, nah lanjut nih, di Liga Film Unhas ketika ada mahasiswa yang bergabung, kalian ngapain aja dalam situ? Ada pembinaan atau seperti apa? Iya, Iya. kalau sebelum bergabung ya kan ada pertama setiap tahun itu ada open recruitment. Jadi sesi setiap tahun itu beda-beda orangnya dalamnya. Oke. Makanya sekitar 30 sampai 50-an orang saja diterima, karena film pendek itu kan tidak sebanyak itu krunya, tidak sebanyak Iya. film panjang seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan lah. Baik. Dan
prosesnya itu pertama open recruitment dan ini dikhususkan untuk mahasiswa UNHAS saja seperti itu. Lalu setelah itu biasanya sih 3 tahun angkatan setelah dia misalnya dia 2020 gabung masuk UNHAS. Terus kan sekarang open recruitment 2023. Jadi dia tidak bisa masuk karena terhitung biasanya 2 tahun batas angkatan seperti itu. 2 tahun batas angkatan. Setelah itu bakal ada namanya pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu berupa materi. Semua materi diberikan dengan cara mengundang para sinias-sinias lokal khususnya yang di Indonesia Timur yang telah jam terbangnya itu sudah kayak festival film internasional, Iya betul. Locarno, Toronto dan lain-lain. Oke, Ya, nggak kaleng-kaleng gitu ya. Iya betul. dong. Iya. Iya. Setelah materi kan, ya materi nggak efisien nggak sih kalau tanpa praktek langsung. Iya. Baik. Ya makanya kalau kita di Kisah itu kayak 30% itu materi, selebihnya 70%-nya kita praktek. Oke. Ya, lanjut ya. Tapi kan di dalam satu kru film itu kan ada pemainnya, kemudian ada sutradara, penulis Betul. naskah, dan banyak kameramen, lighting, sound. Nah itu masing-masing kru itu ada pembinaan masing-masing atau seperti apa? Jadi kalau di Liga Film itu setelah materi bakal ada praktek dan prakteknya itu bakal dibimbing langsung sama senior-senior yang sudah memiliki jam terbang juga di Indonesia Timur begitu, yang sudah membuat film dan lain-lain. Jadi kita tidak dilepaskan saja setelah materi. Ya, kamu sudah paham materi, sudah buat film sana. Tidak, jadi tetap diawasi, dipantau. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia ingin bertanya, Kak, ini bagaimana sih cara pengambilan tag gambarnya begitu, shoot gambarnya? Terus dia bilang, nanti senior-senior itu bakal mengarahkan. Jadi seperti ini, kamu begini dan lain-lain. Oke. Gitu. Iya. Nah, Rizka, kabarnya ada agenda besar nih yang namanya Bioskop Kampus yang akan diadakan pada September mendatang kalau nggak salah. Betul, ya? betul Oke, sekali. itu cerita dikit dong tentang itu. Iya, jadi kebetulan nih tanggal 2 sampai 3 September bulan depan bakal ada kegiatan yang namanya Bioskop Kampus. Dan Bioskop Kampus ini acara yang mewadahi para sineas di Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur, untuk di-screeningkan filmnya di situ. Iya, Oke, jadi ranahnya tuh sampai Indonesia bagian timur. betul. Baik, nah ini teknis pelaksanaannya seperti apa? Kalau misalnya ada sineas yang ingin mendaftarkan filmnya, itu gimana, Rizka? Iya, kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mensubmit filmnya ke kami, bisa submit di bit.ly, ada laman khususnya, tapi selengkapnya bisa dilihat di Instagramnya Liga Film Unhas, itu lebih lengkap lagi. Oke, jadi main-main aja ke Instagramnya nanti. Ya ada di bionya sana. di situ, ya. Oke. Ada bio yang mencakup link untuk submit filmnya. Oke, lalu rangkaian kegiatannya ketika hari H nanti seperti apa? Ya, kegiatannya itu yang pertama tentu saja kita bakal screening film, tapi sebelumnya akan ada film spesial screening dari salah satu film Unhas yang kemarin dapat Festival Film Makassar. Setelah itu kita lanjut dengan screening film terpilih, dan kemudian ada juga sesi talk show-nya. Dan nanti hari kedua akan ada awarding film terfavorit misalnya seperti itu. Nah, yang kemudian menjadi juri nih siapa-siapa nantinya? Ya, kalau juri kita bilangnya kurator. Kurator. Iya. betul. Jadi tidak semua film bisa ditayangkan di bioskop kampus. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya tidak boleh sarah, tidak ada pornografi dan lain-lain seperti itu. Dan kurator-kuratornya itu ya para sineas lokal yang seperti saya bilang tadi, kayak Magung Budiman, ada senior liga juga yang pernah jadi asisten sutradara Garuda Dadaku. Ya, gitu. Dan Kak Sizi yang pernah jadi kru di Autobiografi Film Festival. Oke. Nah, kemudian ini kegiatan yang gratis begitu diikuti atau ada biaya pendaftarannya? Kalau dibilang gratis, enggak. Karena pertama, ini kan tujuan Bioskop Kampus diadakan untuk menjadi apresiasi bagi teman-teman yang memiliki film pendek dan karena film pendek tidak memiliki distribusi seluas film panjang yang ada bioskop dan lain-lain, makanya apresiasi itu diberikan dalam bentuk pembelian tiket. Jadi tiketnya itu tidak menguras dompet teman-teman kayak yang mahasiswa dan lain-lain. Seperti itu, karena biasanya sih kisaran di bawah 20.000 dan lain-lain seperti itu. Dan worth it juga karena kita memang filmnya film-film terpilih, bukan film kaleng-kaleng yang nanti ditayangkan. Ya. Itu untuk yang mau mengikuti sebagai penonton. Nah, sebagai peserta gimana?
Ya, kalau sebagai peserta ada namanya sistem bagi hasil, jadi nanti akan dikirimkan proposal ke teman-teman yang filmnya berhasil lolos dari kurasi. Nah, nanti itu bakal disepakati berapa jumlah dari tiket yang terjual akan diberikan ke film teman-teman yang ditayangkan, seperti itu. Oke. Nah, ya. Dan untuk selain apresiasi seperti itu, kan nantinya di hari kedua ada voting siapa yang bakal menjadi film terfavorit. Ya. Dan itu bukan juri yang melakukan penjurian, tapi penonton di sana dengan cara voting. Yang melakukan penilaian setelah mereka melihat film-film semuanya. Iya, betul. Baik. Nah, voting berarti butuh audiens yang banyak dong ya. Nah, itu target peserta kalian berapa banyak? Kemarin itu sekitar hari pertama 600 ya. Iya, 600. Iya, hari pertama 600, terus hari kedua juga sama 600, jadi 1.200. Oke, total 1.200 target peserta. Iya, betul. Oke, baik. Nah, kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan kami bersama Liga Film Mahasiswa Unhas. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel seusai jeda. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man, keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel bersama saya Panca Rizky dan teman-teman dari Liga Film Mahasiswa Unhas. Nah, Rizka, tadi kita sudah membahas nih bagaimana caranya mendaftarkan film melalui link yang ada di Instagram ya? Iya, betul. Oke, nah kemudian untuk mengakses tiketnya bagi penonton seperti apa? Nah, kebetulan sekarang itu kita sudah membuka pre-sale tiket nih, Kak. Oke. Iya, itu juga di Instagram. Bisa nanti kita pesan secara online di Instagramnya Liga Film Unhas. Tapi kalau teman-teman yang mau beli secara langsung juga, kita kebetulan kayak kebetulan di Liga Filmnya di Secret kita membuka pendaftaran secara offline-nya juga, Kak. Oke, jadi bisa didapatkan secara online dan iya. juga secara offline. Boleh disebutkan lagi nama Instagramnya? Instagram kita itu Liga Film Unhas. Liga Film ya, Unhas. Betul. Oke, nah kemudian ini akan diadakan pada September mendatang. Betul. Yang mana artinya sudah dekat nih. Nah sejauh ini persiapannya sudah seperti apa? Ya, kalau persiapannya mungkin sudah mencapai 80% dari yang diharapkan, dan tentunya bakal terus ditingkatkan bagaimana cara menyempurnakan acara ini supaya tetap bisa berlangsung dengan penuh kebahagiaan dan penuh kreativitas di dalamnya. Oke. Ya, dan ya untuk saat ini sih posisi dalam penggunaan tempat diadakannya Biskop Kampus itu adanya di dalam kampus Unhas yang namanya itu AP Baruga Petarani. Oke, nanti akan diadakan di sana. Iya, betul. Oke, tapi saya mau tahu dong, sejauh ini kalian melihat perfilman di Makassar, di Sulawesi Selatan itu seperti apa sih? Iya. Dari sudut pandang kalian nih sebagai mahasiswa-mahasiswa yang belajar kemudian terjun ke dunia perfilman
kalau dari perspektif saya, dulu pernah diskusi dengan Kak Ririsa, ya, yang filmnya bakal tayang juga sebentar lagi di bioskop, yang Petualangan Sirina 2. Oke. Ya, dan dia mengatakan kalau ekosistem perfilman di Indonesia Timur itu selalu stagnan pada titik tertentu, di mana mereka hanya akan menjual film-film tersebut kepada orang-orang lokal di Makassar, kayak mengangkat budaya-budayanya, tapi fokus pada pemasaran yang ada di kayak misalnya di Makassar ataupun Sulawesi Selatan. Mereka tidak mencoba untuk mengeksplorasikan karyanya ke seluruh Indonesia ataupun internasional seperti itu. Kalau ya film-film blockbuster di bioskop. Dan untuk saya pribadi memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang jadi ekosistem perfilman ini stagnan terus di Indonesia Timur. Bagaimana caranya untuk mengejar teman-teman yang misalnya di Indonesia Barat seperti itu, yang contohnya kemarin saja filmnya Ngeri-Ngeri Sedap yang mengangkat kebudayaan di Minang, ya kan mereka berhasil tembus di Piala Oscar ya kalau nggak salah, ya official selection di Piala Oscar untuk film panjang, dan itu mengangkat budaya Minang, dan semua orang Indonesia tertarik untuk nonton karena pemasaran mereka fokus, mereka percaya diri untuk memasarkan film-film mereka, blockbuster mereka di seluruh Indonesia, tidak hanya terkhusus di wilayah Minang dan Sumatera dan seperti itu. Dan iya di Makassar mungkin perspektif saya seperti itu sih, kayak cobalah teman-teman mungkin lebih luaskan lagi kiprahnya, bukan hanya berkembang di satu tempat saja di Makassar atau Sulawesi Selatan, tapi cobalah kita bersama-sama membangun ekosistem ini bersaing dengan teman-teman yang ada di Indonesia Barat. Baik, tapi sebenarnya Rizka, kamu melihat kenapa sih orang-orang di Sulsel tuh nggak percaya diri untuk memasarkan filmnya secara nasional gitu? Iya, mungkin karena begini sih Kak, kadang kita tuh bingung wadahnya gimana dan bagaimana caranya kita memasarkan di nasional maupun internasional, itu agak susah juga, kayak tembus nasional juga tidak semudah itu. Dan yang pertama, di film harus ada kualitas, dan mungkin di sini juga kadang ya mereka, apalagi kalau film pendek, misal film pendek itu peminatnya kurang, dan kita kurang literasi tentang film pendek juga, kadang gitu yang bikin kita stagnan Kak. Baik, tapi kalau dilihat yang bikin film sekarang sudah menjamur ya, bahkan orang-orang sekarang siapapun, tidak harus backgroundnya sineas, tapi bisa memproduksi satu film kemudian diposting di YouTube. Nah ini kamu melihat fenomenanya seperti apa? Kalau itu suatu hal yang bagus sih Kak. YouTube kan ada memang platform untuk kita berkreasi. Nah, tidak ada salahnya memang kita membuat film terus di YouTube kan. Tapi lebih bagusnya lagi kalau misalnya nggak ke YouTube doang loh, ada yang namanya festival, dan kenapa tidak kita coba untuk diikutkan festival terlebih dahulu baru di YouTubein gitu. Jangan langsung ke YouTube kalau bisa. Ya, bagusnya seperti itu. Nah, kamu sendiri sejauh ini membuat film nih, ide ceritanya dari mana sih kalau boleh tahu? Kalau ide cerita sih Kak, fun fact ya, saya tuh selalu simpan buku catatan kecil di samping saya ketika tidur. Karena ide cerita muncul ketika saya mimpi. Saya selalu menulis mimpi itu dari SMP kayaknya. Wah, jadi dari mimpi nih bisa di film gitu ya, jadi karya. Oke, nah terakhir nih teman-teman boleh promosikan nih ke pemirsa Sapa Sulsel yang nonton tentang bioskop kampus yang akan diadakan nanti September mendatang. Nah silahkan nih Rizka dan Asari untuk mengajak pemirsa Sapa Sulsel. Ya, jadi teman-teman yang berminat untuk menonton film tapi tidak menguras dompet dan tentunya berkualitas dan penuh kreativitas di dalamnya, itu silakan datang ke bioskop kampus Liga Film Mahasiswa Universitas Hasanuddin yang akan diadakan di 2-3 September di AP Baroga Veterani Unhas. Dan di sana teman-teman bisa menyaksikan berbagai hal menarik tentunya, bukan hanya pemutaran film, tapi ada pementasan seni dan bagaimana teman-teman mampu berinteraksi dengan para pelaku film seperti itu. Iya, dan untuk teman-teman yang tertarik nonton bisa memesan tiketnya secara online di Instagramnya Liga Film Unhas. Silahkan cek di sana ada secara lengkapnya. Iya, betul. Oke, itu dia. Terima kasih banyak Rizka dan juga Asari sudah bergabung di Sapa Sulsel pagi ini. Sukses acaranya dalam mempromosikan film Sulsel khususnya ya. Iya, betul. Mudah-mudahan mimpi dan cita-cita kalian untuk mempromosikan nih film Sulsel sampai skala nasional bisa terwujud nanti. Amin. Baik, kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini saudara. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya, karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.